duduk dulu. Ya, duduk. Oke, baik. Bawa tenang dulu, nak, tenang, tarik nafas dulu. Baik, buang. Iya. Harus tenang ya. Bawa rileks dulu. Tarik nafas, buang. Baik, tarik nafas kembali. Iya, buang. Kamu harus rileks ya nak. Ya, silakan dibuat rileks dulu. Oke, baik. Sudah rileks? Sudah Ibu. Sudah membaik? Sudah. Belum? Oke. Ibu memahami situasi kamu, melihat wajahmu saja Ibu sudah sangat mengetahui ya, kamu memiliki masalah yang harus segera kita sama-sama cari jalan keluarnya ya. Baik, sekarang kamu rileks. Ya. Tarik nafas, buang. Ibu, saya takut. Iya. Takut Ibu. Iya, iya. Iya. Ibu. Oke. Bawa tenang ya nak ya. Bawa tenang anak ibu yang selama ini ceria, anak ibu yang selalu menanyakan kabar teman-temannya. Kamu harus tenang. Oke, ibu bantu ya. Tarik nafas, yuk keluarkan. Oke. Baik. Sudah cukup tenang? Sudah lumayan Ibu. Sudah lumayan. Oke. Anak ibu yang cantik, yang biasanya hari-hari kamu selalu menyapa guru, selalu menyapa teman-teman kamu, perhatian, dan hari ini kamu datang menemui ibu dengan seperti memiliki masalah yang harus kita selesaikan dengan segera. Ibu adalah guru BK kamu, ya. Kamu harus percaya sama ibu. Kita bisa mencari jalan keluarnya, ya, bersama-sama. Oke. Baik. Kamu sekarang rileks, tarik nafas, buang. Oke. Tarik nafas, buang kembali. Oke, baik. Sudah lebih baik? Sudah lebih baik Ibu. Silakan. Kamu sudah percaya sama ibu? Ibu. Masih takut? Masih. Kamu Saya takut masih- untuk menceritakannya Ibu. Saya nggak berani. Oke. Dengar nak, ibu adalah guru BK. Guru BK yang selalu setiap siswa ibu memiliki masalah, ibu sedia di sampingnya. Ya, benar? Benar. Saat kamu di sini, kamu jangan takut. Oke? Kamu jangan takut, ada ibu. Apapun yang kamu ceritakan akan menjadi kerahasiaan kita. Dengar? Apapun yang kamu ceritakan ya nak,
itu semua selesai di ruangan ini. Oke, baik, bawa tenang. Oke, silakan kamu bercerita. Kamu kelihatan hari ini tidak seperti biasanya, ya. Kamu tidak seperti biasanya. Kamu cantik, tapi kamu terlihat murung, ya. Silakan kamu cerita, nak. Apa yang membuat kamu seperti ini? Ibu, Ibu, setiap malam saya selalu diliputi rasa takut. Saya bingung harus berbuat apa, Ibu. Batin, mental saya terluka, Ibu. Setiap malam tidak ada seorang pun yang bisa menjadi tempat cerita saya. Setiap malam saya selalu merasakan rasa takut. Saya benar-benar merasa jijik dengan diri saya, Ibu. Ibu memahami perasaan kamu saat ini, ya. Walaupun ibu belum tahu ini kamu ceritanya apa penyebabnya, ya. Tapi dari rasa kamu merinding seperti ini, ya. Ibu yang khawatir. Ibu sangat khawatir. Sekarang silakan kamu dengan tenang cerita penyebabnya apa. Ya, apa yang membuat kamu takut setiap malam, merasa seperti itu setiap malam? Ya, buat tenang, tarik nafas dulu, nak. Oke, silakan dulu. Oke, kamu menceritakan dengan tenang, ya. Oke, silakan. Pada awalnya keluarga saya benar-benar keluarga yang harmonis, Ibu. Iya. Kami benar-benar hidup dengan penuh damai tentram. Namun semua itu berubah, Ibu, dikarenakan ekonomi keluarga kami menurun. Iya. Ekonomi keluarga kami hancur, Ibu. Ayah saya terlibat judi online, sampai ia harus merelakan semua yang ada, emas, permata yang ada di rumah kami, semua ayah gunakan hanya untuk judi online, Ibu. Saya tidak tahu mengapa ayah saya menjadi seperti ini. Kejadian ini bermula ketika saya memasuki kelas 1 SMA. Ayah saya awalnya tidak mau ikut-ikutan dengan judi online ini. Ayah saya orangnya paling skeptis, paling tidak mau untuk ikut hal-hal seperti ini. Sampai pada waktu itu temannya ayah saya mengajak ayah saya untuk coba-coba bermain judi online. Awalnya ayah saya tidak mau, tetapi karena dihasut oleh teman-temannya, jadinya ayah saya mau untuk ikut bermain judi online. Berminggu-minggu kemudian, ayah saya malah kecanduan, Ibu, kecanduan bermain judi. Sampai-sampai ia melupakan bahwa ada saya anaknya, bahwa ada ibu saya di rumah. Kami setiap hari selalu mengingatkan, namun apa dayanya, Ibu, ayah saya menjadi pemarah, menjadi emosian. Dia bahkan sempat menampar ibu saya. Dikarenakan ibu saya sudah tidak sanggup lagi, Ibu. Dikarenakan hal tersebut, ayah saya tidak mau bekerja kembali. Keluarga kami yang sudah mulai terlilit utang di mana-mana membuat ibu saya yang sudah mulai tidak bisa berbuat apa-apa untuk bekerja kembali, Ibu. Ibu saya menderita kanker, Ibu. Kanker ganas, Ibu. Kanker stadium 4, yang dimana kankernya sudah meliputi jantungnya, Ibu. Oke. Ibu,
Ibu saya harus banting tulang setiap malam. Dia bekerja dari pagi sampai malam, Ibu. Dan tanpa rasa belas kasihannya, ayah malah selalu memarahinya, selalu meminta uang kepada ibu hanya untuk kepentingannya sendiri. Ibu saya sudah mulai bekerja, Ibu, di kelas 1 SMA itu. Ibu saya sudah banting tulang, kadang ibu saya sakit-sakitan tapi dia tidak mau menceritakannya kepada saya, Ibu. Tapi saya merasakannya, Ibu. Saya merasakannya. Sampai suatu ketika juga, Ibu, terkadang ibu pernah tidak pulang. Boleh saya cerita, Ibu? Boleh, silakan. Ibu saya bekerja melamar menjadi asisten rumah tangga. Terkadang majikannya tidak memperbolehkan ibu untuk pulang. Hanya untuk bertatap muka dengan saya saja pun tidak bisa. Sampai suatu hari ibu meminta izin untuk pergi ke luar negeri bersama majikannya. Waktu itu saya ditelepon sama ibu. Ibu bilang kalau misalnya ibu bakal pulang, ibu bakal banyak bawa uang, ibu bakal mengubah nasib keluarga kita. Ibu bilang seperti itu. Namun sudah 1 minggu ini ibu tidak pernah menelpon saya. Bahkan saya juga mencoba untuk menelpon, ibu saya tidak pernah mengangkat teleponnya. Bahkan nomornya juga sudah tidak aktif kembali. Saya khawatir, saya menjadi cemas. Karena hal tersebut, ayah menjadi merasa emosi. Dia bertanya kepada saya, di mana ibu kalian? Kenapa dia tidak pulang? Mana uangnya? Dia berkata seperti itu. Dia bahkan sampai mau menampar saya. Bukan sudah menampar lagi, Ibu. Dia sudah mendorong saya, sudah menjambak saya. Bahkan semua piring-piring di rumah sudah dia lemparkan kepada saya, Ibu. Untungnya saya waktu itu bisa menghindar, namun apa dayanya, Ibu? Setiap malam saya merasa takut, Ibu. Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah saya, Ibu. Ayah saya setiap malam selalu juga mendatangi kamar saya. Dia Maaf. Ibu boleh bertanya? Boleh, Ibu. Apakah dia ayah kandung kamu? Bukan, Ibu. Dia bukan ayah kandung saya. Oke. Berarti ibumu posisinya menikah lagi? Benar, Ibu. Apakah kamu mempunyai saudara? Pernah, Ibu. Saya mempunyai saudara tiri. Iya. Saudara tiri saya masih SMP, Ibu. Masih SMP. Ya. Ada di rumah kamu? Terkadang ayah saya membawa saudara tiri saya pergi ke rumah neneknya. Saya bingung, Ibu, kenapa dia membawa saudara tirinya ke rumah nenek sedangkan saya dibiarkan sendiri di rumah. Iya. Saya bingung, Ibu, hal tersebut. Namun itulah, Ibu, saya menjadi tahu mengapa saya berada di rumah sendirian. Baik. Sepertinya ibu memahami. Ya, ibu sekarang mulai memahami. Apa penyebab kamu seperti ini? Ibu sangat-sangat mengkhawatirkan kamu. Dan ibu memahami perasaan kamu, nak. Ya, ibu memahami betul sekarang perasaan kamu seperti apa. Oke, nak, sekarang coba kamu lanjutkan. Apa yang terjadi ketika kamu di rumah dan saudara tiri kamu yang harus pergi ke rumah siapa tadi? Maaf, Rumah nenek. ke rumah neneknya, diantar. Diantar papa. Iya, diantar papa. Berarti pada saat rumah kamu berarti tinggal berdua ya? Iya, benar, Ibu. Oke. Apa yang terjadi, nak? Waktu itu, Ibu, Iya. Tenang, ceritakan dengan ibu dengan tenang. Kamu bisa
kamu bisa cerita sama ibu. Ya, silakan kamu cerita. Waktu itu kenapa? Ibu, ini kejadian pertama kalinya. Waktu itu ayah pergi mengantarkan adik tiri saya ke rumah nenek. Jarak rumah saya dengan rumah nenek hanya berkisar 1 kilometer saja. Seperti itu. Jadi ayah pulang bisa mulai cepat gitu, Bu. Maaf Ibu berat. Iya, nggak apa-apa. Ibu, waktu itu saya sedang menyiapkan makanan. Saya sedang memasak di dapur. Iya, betul. Saya tidak mengetahui bahwa ayah saya sudah pulang ke rumah. Oke. Waktu itu saya sedang memasak. Tiba-tiba ayah saya memeluk saya dari belakang, Ibu. Dia memeluk saya dari belakang. Terus saya kaget. Saya berusaha melepaskan diri saya. Saya takut ini siapa gitu. Terus tiba-tiba ayah saya bersuara, "Nak," dia bilang, "Tenang, ini ayah." Dia bilang kayak gitu. Saya di situ merinding, Ibu. Saya berusaha melepaskan tangan ayah. Oke. Iya. Ayah kenapa? Saya bilang kayak gitu. Ayah kok meluk kakak kayak gitu kan. Terus ayah tiba-tiba mencium leher saya, Ibu. Dia tiba-tiba mencium leher saya. Ibu, saya di situ langsung takut, Ibu, langsung merinding. Lalu saya tiba-tiba terdorong apa, siku saya gini kan, Ibu. Iya. Kena kepala ayah saya, jadi ayah saya pusing di situ, Ibu. Iya. Ayah saya langsung emosi di situ. Dia langsung menjambak kepala saya, langsung ditampaknya saya, Ibu, seperti itu. Ibu, saya di situ nggak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, Ibu, waktu itu, waktu ayah meluapkan emosinya, waktu dia sudah selesai, dia tidak melanjutkan aktivitasnya yang awal itu, Ibu. Iya. Dia langsung pergi keluar. Ibu. Bawa motor pergi keluar Iya, dia atau langsung di teras aja? Dia langsung pergi, Ibu. Oh, langsung pergi naik Iya. motor ya. Oke. Saya yakin pasti ayah saya mau judi online lagi itu, Ibu, bersama teman-temannya. Soalnya dia membawa beberapa uang, Ibu, di dalam tas saya. Di dalam dompet saya ada uang, Ibu. Jadi dia membawa langsung. Pas dia memukul saya, dia membawa dompet, Ibu. Dia membawa dompet saya pergi menaikin motor. Di situ ayah saya tidak pulang, Ibu, sampai petang harinya, sampai sore harinya. Adik kamu udah pulang? Adik saya masih dibiarkan di rumah nenek. Oke, baik. Iya. Terus pas petang harinya, waktu itu saya sudah mandi, Ibu. Saya sudah menjemur pakaian dan semuanya. Lalu, Ibu, ayah sudah pulang. Ayah sudah memarkirkan motornya di teras rumah. Dia memasuki rumahnya. Terus saya di situ bertanya kepada ayah saya, "Ayah, kok ada belum pulang?" Iya. Saya bertanya seperti itu. Tanpa peduli panjang, tiba-tiba ayah saya mendekati saya. Dia mendekati saya perlahan-lahan. Saya di situ dengan tatapan ayah saya seperti tatapan ingin memangsa seseorang. Iya, paham. Ibu paham. Saya di situ mulai merasa aneh gitu dengan tatapan ayah saya. Iya. Jadi saya mundur. Saya melihat langkah kaki ayah saya, Ibu. Dia seperti tergoyah-goyah seperti itu. Dan saya meyakini bahwa ayah saya mabuk pada saat itu. Oke, baik. Jadi saya di situ mundur. Ayah saya tetap maju. Tiba-tiba dia berlari terus memeluk saya kembali dari depan. Ibu, ayah saya di situ hampir mau mencium saya, Ibu. Oke. Tapi saya berhasil untuk mendorongnya. Iya. Ayah saya mendorong. Walaupun saya sudah mendorong, ayah tetap bangkit lagi. Iya. Dia mendorong saya ke sofa, Ibu. Sampai saya tergeletak di sofa itu, Ibu. Iya. Tiba-tiba ayah langsung menduduki saya, Ibu. Saya di situ langsung takut, Ibu. Saya di situ nggak bisa berpikir panjang lagi. Vas bunga yang ada di meja, saya ambil, saya lempar lagi ke kepalanya, Ibu. Sampai ayah saya pingsan di situ, Ibu. Iya. Kamu lari?
saya lari ibu. Oke. Tapi saya larinya malah ke kamar ibu waktu itu. Jadi Kamu kunci? saya kunci ibu, saya Oke, kunci. oke. Beruntungnya saya kunci waktu itu Oke. ibu. Waktu itu saya dengan rasa takut ibu, saya tidur, saya selimutin badan saya semua, saya tutup jendela kamar saya tutup, pintu saya kunci, saya selimutin diri saya sampai saya benar-benar nggak bisa lagi ibu. Saya di situ langsung pingsan ibu, saking saya takutnya ibu. Iya. Kamu shock ya pada saat Saking itu. shocknya ibu. Baik nak, cerita kamu tadi membuat ibu semakin terbawa ya. Maksudnya ibu sakit melihat anak ibu seperti itu. Ternyata selama ini itu yang kamu alami nak. Oke. Untungnya kamu cepat melawan dan tidak ada terjadi hal-hal yang lain. Ya benar. Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Ibu, Iya. pernah waktu itu Mm-mm. saya lupa untuk mengunci pintu. Pintu kamar. Benar ibu, saya lupa mengunci pintu kamar. Oke. Waktu itu saya tidur, posisi saya tertidur ibu. Iya. Saya merasa badan saya terasa berat, berat sekali. Lalu saya terbangun ibu, saya melihat ayah saya sudah mulai membuka satu persatu kancing baju saya ibu. Iya. Waktu itu saya sudah hampir mau setengah telanjang. Iya. Waktu itu saya dengan sekuat tenaga berusaha melayani diri ibu. Waktu cengkeraman ayah saya begitu kuat sekali ibu. Dia memegang pundak saya seperti ini. Saya di situ nggak bisa ibu. Dengan sekuat hati saya mencakar ibu. Ayah saya menjerit kesakitan ibu. Waktu itu saya nggak berpikir panjang, saya menendang bagian sensitif ayah saya ibu. Saya menendang, saya kunci ayah saya dari luar ibu. Saya lari, saya kunci. Di situ ibu, saya benar-benar memperbaiki rok sama celana saya. Saya memperbaiki bu semua pakaian saya. Iya. Lalu bu, saya tanpa berpikir panjang, saya nggak mau lagi di rumah itu ibu. Saya kabur ibu ke rumah teman saya. Ibu. Saya takut kalau misalnya saya ke rumah nenek, nanti ayah akan menjemput kami kembali ibu. Saya takut. Saya takut untuk bertemu ayah. Jadi saya ke rumah teman ibu. Waktu itu ayah menelpon semua teman-teman saya ibu. Sampai teman saya ditelepon, dia bilang, "Hei, ayah kamu menelpon. Gimana kita jawab ini?" Waktu itu saya bilang, "Kamu jangan jujur ya." Saya bilang kayak gitu kan, "Kamu jangan jujur. Bilang aja kamu nggak tahu keberadaan saya seperti itu." Waktu itu akhirnya waktu udah dibilang teman saya, ayah saya jadi waktu itu langsung menutup teleponnya. Waktu itu dia mulai mencari-cari ibu. Dia mulai mencari saya di mana-mana. Dia sudah mulai mengumumkan keberadaan saya gitu. Dia membuat poster gitu ibu. Iya. Orang hilang. Iya benar. Walaupun itu masih satu hari ibu. Dia sudah menyebarkannya ke grup WA keluarga sama grup WA orang tua gitu ibu. Iya. Jadinya waktu itu teman saya gak bisa lagi bu berbohong karena orang tua teman saya dia lebih baik kamu pulang. Waktu itu saya nggak tahu ibu, saya waktu itu seperti diusir tapi tidak ibu. Saya nggak berani cerita kepada orang-orang ibu. Saya nggak berani ibu. Dan tanpa pikir panjang, tiba-tiba orang tua dari teman saya menelpon papa saya. Dan jadinya papa saya tahu gitu bahwa saya berada di tempat tersebut. Nah jadinya waktu itu saya pergi bersama papa saya, jadinya ke rumah kembali ibu. Di situ papa saya mulai lagi memukul saya, menendang saya, sampai saya waktu itu terkapar ibu. Lalu saya melihat suara motor pergi, saya meyakini bahwa ayah saya sudah pergi. Baik. Sekarang kamu masih di rumah teman?
kamu udah di rumah. Iya. Apakah ayah pulang ke rumah hari ini? Tidak ibu, sudah seharian ini dia tidak pulang ke rumah. Baik. Baik nak, kamu sangat-sangat kuat ya. Sejauh ini kamu kuat, kamu masih bisa. Itu ibu yang salutkan. Kamu masih bisa nak datang ke sekolah, prestasi kamu masih dipertahankan. Itu sangat luar biasa. Dan terima kasih kamu mau cerita ya, karena hal ini bisa membantu kamu, mendampingi kamu. Oke, baik. Sekarang menurut kamu nak, bagaimana kamu ketika di rumah nanti pulang? Kamu tahu nggak? Sekarang tergambarkan nggak? Bagaimana nanti pulang saya harus ngapain biar hal itu tidak terjadi lagi? Apakah kamu sudah membuat rencana itu? Atau kamu ingin pulang ke rumah teman kamu? Karena ibu lihat sudah mulai ada trauma di diri kamu. Dari wajah kamu terlihat ketakutan yang sangat mendalam. Tapi yang ibu salutkan luar biasa. Kamu menjaga kehormatan kamu. Kamu datang ke sekolah masih dengan semangat. Waktu itu masih kamu dengan semangat. Nah, hari ini lihat, ternyata ini yang kamu hadapi. Oke, baik. Ada rencana apa nanti kamu pada saat pulang? Ibu tentunya, ibu akan membantu kamu sebisa ibu. Ibu akan membantu kamu melalui, apakah kamu boleh kalau ibu meminta kepada orang lain seperti perlindungan anak untuk melindungi kamu nak? Boleh? Boleh sekali ibu. Maaf sebelumnya, mama kamu tahu nak? Mama saya nggak tahu ibu. Karena susah dihubungin ya. Benar ibu. Baik, sebelum itu ibu juga boleh ibu bercerita dengan mama kamu. Ibu akan berusaha juga, siapa tahu nanti mama kamu bisa ditelepon, bisa dihubungi. Oke, sekarang nak coba nanti pulang ke rumah atau sekarang saat ini ada hal yang sedang kamu rencanakan untuk menghindari ayah kamu, atau sebaiknya kamu seperti apa agar kamu tidak terjadi lagi di situasi yang seperti itu? Bagaimana? Ibu, waktu itu saya bersyukur sekali ibu. Demi menghindari ayah saya, Iya. saya mulai mencari lowongan pekerjaan ibu. Oke. Saya mulai mencari lowongan pekerjaan paruh waktu ibu. Oke, baik. Nah, waktu itu saya juga mendapatkan bos yang baik ibu. Ya, jadi saya bekerja di sebuah restoran yang dimana saya di situ menjadi cleaning service. Nah, saya mendapatkan shift dimana saya bisa bebas ibu karena saya masih anak sekolah. Jadinya bos saya mengizinkan saya untuk gak apa-apa nak, kamu bebas, kamu bisa kok kerja sepulang sekolah sampai malam. Kamu juga bisa kok tinggal di sini. Di sini juga masih ada kamar, dan kamu bisa menjadi penjaga di restoran ini. Karena waktu itu entah bagaimana bos tersebut memuji saya dengan begitu membuat saya merasa haru ibu. Beda saya anaknya jujur dan sebagainya. Jadi saya dipercayakan untuk menjaga toko restoran ini ibu. Nah, jadi bos ini meminta saya untuk tinggal di restoran ini saja. Jadi waktu itu karena saya sudah mengalami trauma yang cukup mendalam dengan papa saya, dan saya lebih baik menunggu mama saya untuk pulang, dan saya tidak mempedulikan lagi ibu bagaimana keadaan ayah saya,
Karena mau bagaimana mau saya mencoba menasihati ayah saya, itu tidak ada gunanya lagi, Ibu. Betul. Baik. Kamu Ibu sangat ini ya, memang dari lama ya. Ibu melihat kamu dari prestasi kamu ya, kamu sebelumnya juga OSIS, kamu luar biasa dan kamu menghadapi itu semua dengan hal-hal yang positif. Gak jarang ya, itu gak jarang anak-anak yang saya bermasalah dan saya akan makin bermasalah, tapi kamu tidak ya, kamu membuatnya menghibur diri kamu dan saya mau bangkit. Saya percaya seperti itu ya, saya percaya mama saya di sana bekerja untuk saya dan saya harus bertahan di sini dengan pendidikan saya untuk mama saya. Benar? Benar sekali, Ibu. Iya. Ibu, dengar ya nak, Ibu akan selalu ada buat kamu. Nanti kita akan terus datang di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kamu harus mengabari Ibu. Oke? Siap, Ibu. Iya, kamu harus mengabari Ibu. Kamu apapun yang terjadi, walaupun kamu di rumah, WhatsApp Ibu. Ya. WhatsApp Ibu, Bu, saya ingin cerita dong. Boleh, kamu cerita apa aja tentang pekerjaan kamu, bos kamu yang baik, ya, silakan. Dan yang paling utama, prestasi kamu gak boleh turun. Oke, nak? Baik. Ibu lihat kamu sekarang sedikit membaik. Benar? Iya, kamu sudah meluapkan semuanya. Ibu di sini sebagai konselor kamu harus percaya bahwa Ibu akan menjaga kerahasiaan kamu, ya. Apapun yang terjadi, Ibu tidak akan berbicara sama orang, ya, kecuali itu dengan persetujuan kamu. Oke? Saat ini kamu sudah mulai membaik. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan kemajuan kamu. Tentunya Ibu mau mendengar yang mudah-mudahan semua selesai dengan baik. Oke, nak? Oke. Hari ini kita selesaikan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Ibu harap hari ini dan seterusnya hari kamu baik. Oke? Terima kasih ya, nak ya. Ibu, terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Oke, Ibu antar ya. Belajar sama siapa? Sama Belajar apa? Bunuh sih. Oke, silakan. Dadah, Ibu. Dadah. Terima kasih banyak. Iya.